Bekerja di radio memang terdengar menyenangkan. Jika kamu tertarik dengan bidang satu ini, ketahui dulu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang penyiar radio. Mari simak pengalaman Teddy Triantoro yang merupakan penyiar senior yang telah memiliki banyak pengalaman di dunia penyiaran radio. Selain berbagi cerita dan pengalaman, Teddy juga memberi motivasi kepada kalian yang ingin menjadi penyiar radio atau kalian yang tertarik dengan dunia penyiaran radio. Bincang santai ini digelar di studio Aksi FM yang berlokasi di Jalan Raya Beji Karangsalam Purwokerto, atau tepatnya di depan gedung Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Mari simak video ini sampai akhir ya. Selamat pagi Mas Teddy. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah lagi baik. Perkenalkan, saya Teddy. Ini nama yang sebenarnya selama ini digunakan untuk di keradioan atau di radio. Saya mengawali radio itu sekitar tahun 93, akhir 93 mau masuk 94. Awalnya dulu masuk radio Bayu Sakti itu di Kroya. Waktu itu masih radio belum banyak di kota Banyumas atau di Kabupaten Banyumas. Jadi radio Bayu Sakti walaupun tempatnya di Kroya, waktu itu coverage areanya atau targetnya sampai Purwokerto, Cilacap dan sekitarnya. Sebelumnya saya nggak ada basicnya seorang penyiar. Saya yakin saya belajar berbicara. Bedanya berbicara di radio, berbicara sendirian. Itu awal saya masuk di radio pertama kali di Radio Bayu Sakti. Tentu saja dibimbing oleh beberapa senior-senior saya dulu ya. 3 tahun waktu itu saya mencoba lagi ke radio yang lain. Saya langsung ke Purbalingga. Di Purbalingga itu ada radio dulu waktu itu masih baru namanya Radio SBS Suara Beraling Sakti. Itu radio SBS di Purbalingga. Tapi sekarang pun radionya masih dari tahun 97 hingga tahun awal 2000. Di awal tahun 2000 saya dipercaya untuk memegang sebuah radio. Dan saya tidak cuma menjadi penyiar, tapi saya pengelola radio waktu itu dengan nama BSO atau Broadcasting Service Official atau BSO di sebuah radio di Aji Barang. Namanya Radio Satria. Ya, ini tugasnya tentu saja mengkreat penyiar, melatih penyiar, juga mengelola radio itu sendiri dari program, bikin acara radio, sampai kegiatan selain on air, ini kegiatan off air. Karena bertanggung jawab untuk radio semuanya, termasuk juga untuk mengelola supaya radio itu menghasilkan atau punya income. Karena seperti kita tahu, radio komersil tentu aja kita harus menghasilkan dengan banyak iklan. Tahun 2000 hingga 2006, kemudian saya balik lagi ke Bayu Sakti, ke Kroya. Waktu itu formatnya sana dirubah, dicoba untuk menjadikan radio kolbu. Radio kolbu itu di radio Bayu Sakti Kroya. Jadi perbedaan, nuansa yang beda. Jadi radio yang banyak menawarkan sebuah sajian religi, radio kolbu. Tapi saya di sana tidak bertahan lama. Ini hanya mempersiapkan hingga programnya jalan. Kemudian saya sempat vakum di radio. Tapi mungkin dunianya saya di radio, saya balik lagi ke radio pada tahun 2008, masuk di radio Cilacap, jadi radio Pop FM Cilacap. Di situ radio hiburan. Ini formatnya full dangdut. Berjalan sekitar dari tahun 2008 hingga tahun 2013-12 lah. 12 akhir saya ada di Radio Pop FM. Kemudian saya pindah lagi. Ini mungkin pengalamannya saya suka pindah-pindah radio. Saya masuk di radio di Tasikmalaya di Jawa Barat. Ini sebuah tantangan baru lagi ketika saya masukin radio yang di luar daerah dengan kebiasaan saya. Berbeda dengan lingkungan saya karena seperti kita tahu, saya orang Banyumas, orang Jawa, dan saya ada di Jawa Barat, tentu saja dengan budaya yang berbeda. Di Radio Tamala. Nah, ini pengalaman-pengalaman di radio itu saya mengawali di radio. Sekarang
saya juga masih mengelola di radio, atau saya balik lagi ke asal saya di Purwokerto, di radio Aksi FM Purwokerto. Dan tugas saya di sini selain saya mengelola radio juga siaran. Nah, sekarang kenapa saya masih siaran? Mungkin dalam konteks saya kok masih sudah katakanlah usia sudah cukup tidak muda lagi, tapi masih siaran. Karena selain itu sebagai hobi, ini adalah profesi yang saya jadi suka sekali. Nah, makanya kalau penyiar itu dibilang tidak mengenal usia, itu bisa jadi. Tapi bagaimanapun tantangannya, penyiar itu harus bisa diterima oleh pendengar. Makanya profesional seorang penyiar ini yang dibutuhkan sebagai tantangan juga untuk saya nikmati. Nah, makanya ada beberapa trik atau gimana supaya bisa diterima oleh pendengar. Yang jelas ya, kalau kita bicara tentang profesi yang menyenangkan itu ya, ketika kita siaran itu bisa diterima oleh pendengarnya, yang pasti itu satu ya. Kepuasan itu dari segi kita melakukan. Kemudian feedback atau timbal balik, pendengar itu akan merasa terlayani, dan ini juga kepuasan. Radio itu bisa didengarkan sembari ngapain aja. Mau di mobil bisa dengerin radio, mau lewat HP bisa dengerin radio, lewat internet bisa dengerin radio. Dibandingkan dengan media yang lainnya tentu aja berbeda, yang memerlukan waktu khusus. Kalau radio mau sembari kerja, mau sembari di sawah, mau di kantor, nah ini makanya radio tetap aja masih bisa dengar dan masih efektif untuk media promosi. Yang kepengen jadi penyiar radio, pertama jangan pesimis dulu bahwa tentang dulu ada kriteria penyiar itu harus berpenampilan cantik, gagah, dan sebagainya. Sebenarnya yang itu tidak mutlak itu ya. Yang penting menarik, artinya menarik kan fleksibel, bisa juga memang dia penampilannya menyenangkan. Keduanya adalah tentu aja untuk syukur-syukur memang ada bakat untuk berbicara. Walaupun sebenarnya berbicara itu bisa dilatih, bisa. Tapi yang pasti yang utama dulu memang dia senang berbicara dan suka, minat dengan dunia ngomong, atau sukalah dia biar enak berbicara. Ini akan mudah diarahkan. Kemudian belajar untuk mengolah kata-kata. Nah, ini syarat untuk menjadi seorang penyiar. Ketika kepengen menjadi seorang penyiar, pertama dengerin radio atau cari materi-materi untuk bahan ngobrol. Selain itu, knowledge itu penting sekali. Walaupun sekarang katakanlah semua pengetahuan bisa didapat lewat internet, tapi penyiar yang kelihatan bodoh itu sangat tidak menguntungkan sekali. Makanya memang harus berpengetahuan luas. Jadi terlebih menguasai bahasa asing ini akan lebih bagus lagi. Jadi penguasaan bahasa asing, karena sekarang udah eranya era internasional. Walaupun ada radio-radio yang kontennya katanya lokal banget, tapi penguasaan bahasa asing itu juga sangat penting sekali. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman saya di radio, dan semoga bermanfaat untuk Selain tugas pokoknya sebagai penyiar, Teddy juga berpengalaman sebagai DJ partner artis untuk promo lagu dalam setiap rilis lagunya. Demikian pengalaman dan tip untuk menjadi seorang penyiar radio yang disampaikan Teddy Triantoro kepada reporter Potret Banyumas. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu dan share melalui sosmed Anda, agar channel Potret Banyumas semakin berkualitas dan bermanfaat untuk pemirsa semua. Sampai jumpa di video berikutnya.